ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada rombongan dari UiTM Malaka ke kampus Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Kalau mengingat Malaysia ada pantun dari Jarjit. Saya sering nonton Upin Ipin. 2-3 kucing berlari, mana akan sama si kucing belah. Kata orang UiTM, 2-3 dapat saya cari, mana akan sama UiTM seorang ni lah. Tepuk tangan dia kita semua. Disebabkan kita sudah semangat kerana sudah menikmati hidangan, marilah kita mulai saja kuliah ilmu dari Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai pada malam hari ini dengan tema yang disampaikan, tajuk yang disampaikan iaitu penerapan kaedah fiqhiyah dan kaedah usuliyah di dalam fikih muamalah. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung menyerahkan mikrofon ini kepada Pak Rektor untuk menyampaikan sambutan atau menyampaikan sekaligus isi dari tajuk kuliah ilmu kita tadi. Kepada Pak Rektor, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan rombongan yang datang hadir, terutama para pensyarah UiTM yang dalam hal ini yang familiar dengan saya itu adalah Dr. Ziauddin dan Azad, kemudian ada dua lagi Mutazah. Ini saya tak kenal namanya. Selamat datang saya ucapkan. Kemudian kepada pelajar-pelajar, ya, kami ucapkan selamat datang. Dan pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini hanyalah dapat melakukan sesuatu perencanaan, min proposes god divorces, ya, al insan tafkiri wallahu tadbir. Kita rancang kemarin itu pelaksanaan kegiatan kita ini dari pagi sampai siang, ini ternyata malam baru kita mulai, ya. Inilah takdir Allah. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena semua takdir yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah baik, ya. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan beroleh syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Karena jasa-jasa baginda Rasulullah yang telah merintis ilmu pengetahuan, ya, sehingga pada saat hari ini kita menuntut ilmu pengetahuan itu tak habis-habisnya, ya. Jadi sampai umur kita habis, ilmu pengetahuan yang kita tuntut itu pun baru satu juzuk, tak pernah tuntas dan tak pernah habis, ya. Begitulah kayanya ilmu pengetahuan ini. Baik, kepada saya diminta untuk memberikan mata kuliah tazkirah pada malam hari ini yang bertajuk hukum muamalah atau hukum ekonomi Islam. Jadi ada perbezaan sikit, ya. Jadi kalau puan-puan pensyarah ini puan atau apa nih? Dr. Aida, mungkin kalau saya agak sedikit apa namanya tuh boleh, ya, berucap dengan bahasa Melayu karena saya ini kuliah di UKM dan nilai bahasa Melayu saya itu B. Kalau Pak Rektor saya tak tahu apa dia. Saya orang Melayu, ya, tapi sudah lama tak berucap dengan bahasa Melayu. Kadang-kadang lupa juga.
walaupun kita orang Melayu ya. Jadi tajuk diminta kepada saya itu adalah penerapan kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah fikih ya dalam sistem atau dalam muamalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya Islam itu sumber utamanya itu Al-Quran dan hadis ya. Kemudian Al-Quran dan Al-Hadis itu akan mengandungi berbagai hukum-hukum. Nah, kalau kita simpulkan saja kembali kepada 3 garis besar di Quran dan Hadis itu, secara pola pikir dia itu ada 3 juzuk yang besar. Yang pertama adalah juzuk al-ahkam ya, asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah, hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan i'tiqad dan keyakinan. Oleh karena itu ilmu-ilmu yang membahas tentang itu adalah ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ya, ilmu aqaid dan ilmu lain sebagainya dan turunannya. Dan ini pun bertahun-tahun orang mempelajari tak pernah habis sampai yang mempelajari itu habis nyawanya. Ya, itu juzuk yang pertama. Juzuk yang kedua itu namanya al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan amaliyah. Jadi kerana amaliyah ini dibagi pula kepada 2 ya. Ada amaliyah yang bersifat vertikal, artinya hubungan antara hamba dengan Khaliq yang kita sebut dengan ibadah. Ada amaliyah hubungan di antara sesama manusia, kita sebut dengan muamalah. Ya. Kemudian juzuk yang ketiga al-ahkam asy-syar'iyyah al-khuluqiyah, hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan akhlak, etika, moral, yang ilmu membahasnya ini adalah ilmu tasawuf ya, ilmu etika, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, maknanya itu masuk ke dalam Islam, artinya iman tauhid, ke dalam Islam amaliyah, buktikan keimanan itu dengan amaliyah ya. Kemudian lengkapi amaliyah itu dengan kesempurnaan akhlak. Jadi 3 hal tak boleh lepas, tak boleh lepas. Nah, oleh kerana juzuk saya diminta pada malam hari ini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, oleh kerana itu saya memulai perbincangan ini dengan mengedepankan ya kaedah-kaedah usuliyah dan kaedah-kaedah fikih, baik dari sisi peran ya kaedah tersebut maupun bagaimana caranya kita menerapkan kaedah tersebut dalam Al-Quran. Ada tak hukum atau ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kita berangkat atau melakukan kontrak kerjasama? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada secara tersurat. Tertanya lagi, ada tak hukum dalam Al-Quran yang menyatakan kita boleh makan soto? Ada? Tak ada. Kalau begitu kita anggap Quran ini tak lengkap. Quran sendiri mengatakan ma farratna bi syai', tak satu pun kami alfakan dalam Quran. Nah, jawabannya adalah ya, ketiadaannya itu secara tersurat ya, tapi secara tersirat ada. Maka untuk mengeluarkan hukum-hukum yang tersurat ini memerlukan sebuah metodologi, dan metodologi itu oleh para ulama disusunlah yang disebut dengan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Saya tidak mendefinisikan apa itu kaidah usuliyah, saya pikir itu sudah kita maklum secara bersama. Tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada perbedaan antara kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Ya, kalau dalam hal ibadat itu kaidah yang berlaku secara umum itu pertama al-ibadatu atau al-aslu fil ibadatil tahrim. Asal hukum dalam ibadat itu haram. Ya. Oleh karena itu muncullah kaidah yang kedua mengatakan la ya'budullahu illa bima syuri'a.
Allah itu tidak boleh kita ibadahi kecuali terhadap hal-hal yang disyariatkan. Jadi dalam persoalan ibadah ya, itu kaidahnya itu mendahulukan yang haram. Jadi sesuatu yang kita kerjakan tanpa ada syariat namanya bid'ah. Jadi jangan pula nanti setelah balik dari institut ini, wah ini orang UIT bilang kami dapat hasil ijtihad baru. Kena mengingat dengan perkembangan teknologi, dengan panas yang begitu ekstrim, maka kita cuba berijtihad. Ijtihad itu apa? Kita geser waktu sholat zuhur menjadi subuh, subuh jadi zuhur. Boleh? Ini itu lebih pandai di sini, lebih sedikit itu. Kenapa? Apa ilatnya Pak? Karena ilatnya itu panasnya ekstrim. Ini tidak boleh. Ini yang dikatakan la ya'budullahu illa bima syuri'a. Jadi dalam persoalan hukum-hukum ibadah itu baik cara maupun ketentuan-ketentuan asasnya itu dijelaskan oleh Allah dan Rasul sejelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya. Boleh paham? Nah, baik, kita berangkat lagi menuju kepada bidang muamalah. Pada bidang muamalah, kaidah yang berlaku asas itu adalah al-aslu fil muamalatis sah hatta yaqumud dalilu ala tahrimi wal butlan. Asal hukum muamalah itu boleh kecuali ada dalil atau qarinah yang memaknai kegiatan itu batal atau haram. Jadi kalau begitu ya, segala sesuatu itu secara apa namanya itu, secara hukum muamalahnya boleh. Jadi baik berkaitan dengan transaksi ya antara sesama kita, baik dalam bentuk hutang piutang maupun dalam bentuk pengaturan muamalat yang lainnya. Karena kalau muamalah ini kita pisah dan kita racik-racik lagi, banyak lagi sebenarnya. Jadi segala hubungan selain dengan Allah disebut muamalah. Yang hubungan dengan ya hal-hal yang berkaitan dengan nikah kawin kita sebut dengan munakahat. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan harta benda peninggalan orang tua atau pewaris disebut dengan al-mawaris. Ya, sesuatu yang bersifat dengan kepemimpinan politik siasah disebut dengan al-imamah. Jadi muamalah ini sangat luas sekali sebenarnya, sangat luas sekali ya juzuknya itu. Nah, jadi oleh karena itu ya kita mengambil satu segmen sajalah ya, yakni muamalah dalam pengertian hukum ekonomi Islam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pensyarah dan para pelajar yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kaidah fikih dan kaidah usuliyah ini adalah teori dan metodologi. Sudah teruji semenjak abad kedua dan abad ketiga, ya, itu tidak ada yang lebih valid, ya, yang lebih benar, yang lebih tepat dalam melihat atau dalam mengeluarkan hukum, kecuali adalah ilmu usul fikih. Sehingga metodologi atau kaedah-kaedah soal selidik yang kita pelajari, ada metode berpikir induktif, deduktif, kan ada tuh. Itu sesungguhnya mengambil bagian kecil dari kaedah usuliyah dan fikih. Tapi apakah sama dan berbeza antara kaedah usuliyah dan fikih? Berbeza. Kalau kaedah usuliyah itu berkaitan dengan takhrijul ahkam min adillah. Dia itu berfungsi untuk mengeluarkan hukum dan dalil. Ya. Kalau kaedah fikhiyah itu berkaitan dengan tatbiqul ahkam min amaliyah. Dia menetapkan hukum terhadap amaliyah. Jadi beza, mengeluarkan hukum dengan menetapkan hukum itu beda. Ya. Nah, oleh karena itu kaedah-kaedah usul lebih banyak berkaitan dengan kaedah lughawiyah, ya. Umpamanya
dalam masalah muamalah itu dikatakan beginilah. Umpamanya dalam soal nikah kawin, ya, ada sebuah kaidah mengatakan ma warada bihi syar'un mutlaqun wala dhabidalahu, ya, wala dhabidalahu fayarji'u fihi ilal urf. Sesuatu yang disebut atau dikatakan oleh syarak, arti Quran dan hadis secara mutlak, ya, dan tidak ada dhabit, pembatasan atau penjelasan selanjutnya, maka yurja'u fihi ilal uruf, maka itu akan dikembalikan kepada uruf, ya, uruf. Nah, kita ambil misalan terhadap kata-kata nikah. Cuba kita selidik dalam Quran dan hadis, ada tak kata-kata nikah itu kecuali secara mutlak? Al-Quran hanya mengatakan nikah itu wa atun nikah as-sadaqatihinna nihla, ya. Kemudian hadis Nabi juga mengatakan ya an-nikah sunnati. Kan tak ada Quran mengatakan nikah itu mesti bulan ini, mesti hari ini, pakaiannya ini, tempatnya di sini, Pak Kadi atau Tuk Mulunya ini, kan ada? Ada? Tak ada. Artinya Quran dan hadis menyatakan satu istilah pernikahan itu dengan mutlak dan wala dhabidalahu, tidak didhabitkan. Hadis hanya menyatakan iltamis walau khataman min jadid, berilah emas kawin walaupun dari bentuk cincin yang terbuat dari besi, ya, hanya menyatakan itu saja. Lalu yurja'u fihi ilal uruf, ketika dia pergi ke Dumai maka disempurnakanlah syarat itu dengan adat istiadat Dumai. Ketika dia pergi ke Melaka disempurnakanlah dengan adat istiadat Melaka, ya. Jadi begitulah begitulah dinamis, ya, dinamis dan lenturnya hukum-hukum muamalah itu. Jadi kembali saya tanyakan lagi, ya, apa fungsi dan peran dari kaidah-kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah itu adalah sebagai metode berfikir dan merupakan metodologi untuk mentakhribkan hukum dan mentatbikkan hukum. Jadi antara takhrijul ahkam dengan tatbikul ahkam itu kerjanya sama saja sebenarnya, ya. Oleh karena itu ketika dia lahir dari hasil tatbikul ahkam dan takhrijul ahkam, maka lahirlah sesuatu yang kita kenal dengan fiqh atau fikih. Pertanyaan selanjutnya, ma huwal fikih? Apa itu fikih? Fikih itu wardil mutakallim an kalamih, artinya kepahaman seseorang dari satu konteks pembicaraan. Ada dua paham, paham secara biasa, paham secara mendalam, ya. Jadi kalau kita umpamanya makan soto terasa kita enak, ya, itu paham, tapi paham kita sebatas itu aja. Tapi ada orang yang lebih paham, berarti ini ditaruh ini nih, ini ditaruh ini nih, ini letak ini nih, ini dibubuh ini nih, bumbu ini nih, itu pahamnya mendalam. Jadi fikih yang dikehendaki dengan maksud kita itu mendalam, bukan paham yang zahiriah, ya. Oleh karena itu kata Al-Juzjani mengatakan, ya, al-fiqhu huwa lughah ibaratun fahmun wardil mutakallim an kalami wa fi istilahin al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyatul amaliyah al-muqtasid min adillatiha at-tafsiliyah. Kumpulan-kumpulan hukum yang diupayakan. Apakah diupaya ini? Memahami. Kerjanya dua saja. Satu takhrid, yang kedua tatbik. Kalau mentakhrij hukum, metodenya adalah usuliyah. Kalau mentatbikkan hukum, metodenya adalah fikhiyah. Jadi kaidah-kaidah fikhiyah itu, ya, kalau kita mempelajari kaidah itu sendiri sebenarnya itu cukup luas, ya. Di kalangan kaidah fikhiyah aja ada kaidah asasiyah,
dari kaidah Asia itu melahirkan lagi beribu-ribu kaidah hanya dari satu. Umpamanya al-umuru bimaqasidiha. Itu kaidah pertama asasiyah, ya. Al-khamsah al-asasiyah. Itu panjang lagi, tapi saya tidak ceritakan itu. Saya ceritakan bahwa ilmu fikih itu adalah wahwa ilmu mustanbatun birra'yi wal ijtihad. Bahwa ilmu fikih itu harus terlahir dengan metodologi takhlid dan tatbik tadi itu, ya. Itu akan melahirkan hukum-hukum yang memerlukan wa ta'ammuli wa talabin. Artinya sempurna dia menggunakan akal fikir yang berdasarkan metodologi tadi itu, ya, untuk menemukan minas shawab, menemukan kebenaran. Bahkan hasil yang ditemukan itu pun masih bersifat zanniyah, tidak bersifat qat'iyah. Ya, oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i setelah dia menamatkan Ar-Risalah sebagai masterfad dari bukunya atau dari kitabnya Ushul Fiqih. Jadi kalau nak belajar Ushul Fiqih, kitab muktabar yang paling terkenal dari dulu sampai sekarang itu Ar-Risalah. Tapi di kawasan Nusantara sampai ke Melaka ke sana lebih banyak kita mengkaji kitab-kitab fikihnya, ya. Oleh karena itu kita lebih banyak mengumpulkan hukum-hukum yang telah dihasil ijtihadkan oleh Imam Syafi'i ketimbang metodologi bagaimana Imam Syafi'i menyimpulkan hukum. Jadi saya mengajak kepada kita semua agar kembali balik melihat bagaimana Imam Syafi'i, ya, untuk mengeluarkan hukum. Maka kita harus merujuk kembali kepada kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu bukan Imam Syafi'i tulis. Dipanggil murid dia, ya, murid sini, engkau tulis, dia cakap. Melahirkan beribu-ribu halaman. Ya, itu hebat Imam Syafi'i. Beribu-ribu halaman. Bahagian terakhir dari halaman tersebut dia katakan, ya, dia katakan begini. Hadza ra'yi, ini adalah pendapat aku. Ya. Menurut kami shawab, benar. Artinya inilah batas kemampuan ta'amuli kami menemukan hukum, dan menurut kami itulah paling benar. Dan pendapat warai ra'yuna, pendapat di luar kami, maksudnya di luar mazhab-mazhab yang lain, menurut kami salah, khata'. Yahtamilus shawab, tapi masih mengandung kemungkinan dia itu bisa benar. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan, jangankan kita yang belum sampai pada batas mujtahid, imam mujtahid yang muktabarah saja begitu rendah hati, sehingga apa yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i itu tidak bersifat qat'iyah, masih bersifat zonniyah. Hanya pengikut-pengikutnya saja yang sangat fanatik terhadap hasil fikih yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Nah, dalam hasil penelitian saya, sewaktu saya menyelesaikan disertasi saya itu, ada hal yang menarik, ya, ketika Pengadilan Tinggi Agama melakukan suatu case yang menghebohkan. Ada terjadi pernikahan yang satu pengantin betinanya itu di Bogor, pengantin jantannya di Amerika. Lalu pengantin jantannya itu membawa 2 orang saksi. Wali perempuan tadi di Bogor nunggu, ya, dan membawa 2 orang saksi, lalu nikah melalui via telepon dan via telekonferensi, seperti yang waktunya bisa apa namanya itu bersamaan dan bisa langsung lihat gambarnya. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku ini. Nah, ya, akhirnya heboh dalam dunia keilmuan. Akhirnya dari pihak sang perempuan menyatakan bahwa pernikahan tidak sah. Diadukan ke pengadilan, maka pengadilan memutuskan bahwa pernikahan itu tidak sah. Ya. Lalu seterusnya naik lagi pada tingkat mahkamah yang lebih tinggi. Mahkamah yang lebih tinggi membatalkan putusan mahkamah di bawah tadi ini.
ya, bahwa pernikahan itu sah. Naik lagi lebih tinggi, terakhir namanya kalau di sini itu namanya kasasi, artinya di Mahkamah Agung, nah paling tinggi itu, ya. Yang paling tinggi tadi ini kembali mengisbatkan atau menetapkan putusan hakim yang pada tingkat yang pertama, artinya menyatakan pernikahan itu tidak sah. Maka ditanyalah kepada para pakar-pakar fikih, para ahli ilmu fikih, maka termasuklah saya di dalamnya juga ikut memberikan sebuah penilaian setelah kasus itu terjadi. Nah, antara lain ada seorang ahli usul yang sangat saya senangi dan beliau juga yang menjadi inspirasi saya untuk mengambil menyelesaikan disertasi, yakni guru saya, ya Pak Tidar pernah juga 2-3 kali ikut kuliah dengan dia, 2-3 kali ya, namanya Profesor Dr. Satria Effendi MZen di Universitas Riau. Dia alumni dari Ummul Qura, ya, di bidang usul fikih. Jadi S1 dia dari Al Azhar, S2 Ummul Qura, S3 Ummul Qura pada juzuk yang sama, yakni metodologi Islam. Nah, dia bahas, kata dia, pernyataan putusan hakim yang membatalkan pernikahan tersebut itu menganut mazhab Syafi'i. Jadi Syafi'i itu ketika ijab kabul terjadi memerlukan satu persyarat yang disebut dengan ittihad al-majlis, bersatu dalam majelis pengucapan ijab dan kabul. Ya. Nah, di samping ada ittihad al-majlis, itu disyaratkan lagi oleh Imam Syafi'i dengan al-muayyanah, harus berhadapan-hadapan. Materi itu harus nampak. Ya, yang mengucapkan itu harus bersentuhan musafahah, harus bersentuhan. Artinya mata dia nengok, telinga dia dengar, ya, ucapan itu. Kemudian sambutannya itu tidak boleh putus mu'allaq. Ketika orang juga seperti itu, tak boleh putus mu'allaq. Ya, jadi kalau orang perempuan itu tak tahu, ini orang lelaki tahu, Pak Dewi tahu nih, aku nikahkan tunai, aku terima nikah kan gitu. Tak boleh putus mu'allaq. Jadi kalau putus mu'allaq itu boleh, ya belum mengesahkan, nanti saksi nikah itu ulang lagi, nah kan gitu kan, ulang lagi. Nah, Imam Syafi'i membataskan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan ittihad al-majlis itu memerlukan persyaratan al-muayyanah, artinya harus saling bersatu tempat, bersatu waktu. Pernikahan tersebut hanyalah bersatu waktu, tidak bersatu tempat. Yang satu di Bogor, yang satu di Amerika. Artinya tak terpenuhi persyaratan oleh Imam Syafi'i. Makanya karena pengadilan agama pertama menganut mazhab Syafi'i, dia katakan pernikahan itu batal. Paham? Nah, tapi pada paras yang kedua, yakni Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah mengatakan bahwa syarat pernikahan itu tidak memerlukan al-muayyanah. Yang diperlukan itu adalah ittihad al-majlis, bersatu al-majlis. Walaupun ya yang mengijab dan mengkabulkan itu tidak bersatu tempat, dan itu dipraktikkan oleh Rasulullah. Dan seorang sahabat yang pergi perang, ketika dia nikah, dia mewakilkan melalui surat, dan dia tidak berada di tempat, dia nikah, itu boleh, sah. Rasulullah mensahkan. Maka menurut Imam Abu Hanifah itu sah nikahnya, ya, dengan syarat mendatangkan 2 orang saksi yang adil bagi keduanya. Nah, oleh karena di Indonesia, ya, dan di Malaysia juga sama aja, di Brunei juga begitu, lebih cenderung kita lebih menganut mazhab Syafi'iyah, maka kita kadang-kadang, ya, karena kita tidak mengambil metodologi berpikirnya, tapi mengambil fikih hasil ijtihadnya yang abad kedua itu, sehingga kadang-kadang terkesan Islam yang kita bawa itu sudah tak cocok lagi, tak sesuai lagi. Bukan kerana hasil ijtihad tak bagus, ya, tapi sudah tidak sesuai dengan keadaan, sudah tidak sesuai dengan zaman, ya. Jadi guru saya itu mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum itu adalah, dia itu adalah liskulli
likulli zamanin wa makanin. Artinya dia sesuai untuk atau menyesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, oleh karena itu ya tidak ada cara lain bagi kita untuk mentaklidkan hukum, ya, mentaklidkan hukum, ya, kecuali dengan melalui metodologi usuliyah dan metodologi fiqhiyah. Nah, lebih menariknya itu kalau kita baca buku yang ditulis oleh saya lupa namanya, Wahbah Zuhaili, dan baru saya baca lupa kalau saya semua. Dia katakan begini, untuk penerapan kaidah itu, kalau misalnya kita melakukan kias, ya, melakukan kias itu kan ada rukun kiasnya itu. Rukun kiasnya itu kan ada hukum asal, ada hukum furu', ya, ada apa namanya itu, ada kias, kemudian ada yang makis yang akan tempat kita mengias. Terus yang penting itu ilan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Nah, tapi menurut ilmuwan tadi ini, saya lupa nama dia, namanya tetap sekali itu orang dari Damaskus, dia mengatakan untuk seukuran kita sekarang ini masalah kontemporari, kita boleh menggunakan hasil ijtihad para imam mujtahid yang terdahulu itu sebagai hukum asal. Jadi kita boleh mengkiaskan dan menjadikan dia sebagai asal. Sebenarnya hukum asal itu kan ketentuan syara, ya, Quran atau hadis, kan gitu tuh, ya. Tapi katanya boleh. Kenapa? Karena semakin berkembangnya masa, jadi berkembangnya zaman, sehingga banyak persoalan-persoalan secara tersurat tidak ada dalam Quran dan hadis, tapi secara tersirat semuanya itu pastilah Allah dan Rasul takkan lupa atau mendiamkan. Makanya sesuatu yang haram dan apa yang diharamkan oleh kitab Allah dan Rasul memang dia haram. Sesuatu yang didiamkan bukan Allah lupa, tapi itu adalah ruang yang dimaafkan dan ruang memberikan kesempatan bagi para imam mujtahid dan termasuk kita-kita yang belajar ini untuk menggunakan metodologi untuk melahirkan hukum dalam rangka menjawab persoalan-persoalan kontemporari atau persoalan-persoalan kekinian yang tidak pernah ada dan terbayang pada masa abad kedua, ketiga, ketika fikih mengalami sesuatu yang masa kejayaan. Oleh karena itu, ya, dengan kunci ini sebenarnya banyak hal, umpamanya dalam masalah haji, itu banyak masalah-masalah yang tak dijumpa. Karena di zaman Imam Syafi'i dulu orang pergi haji tak pernah terbayang pakai kapal terbang, ya. Kalau Imam Syafi'i mungkin berfikir hari ini jin atau apa nih? Orang fikir kok besi bisa terbang, bawa beban lagi, ya. Jadi itu zamannya, gitu, zaman dia, ya. Nah, tapi hari ini semuanya itu menjadi sesuatu yang nyata saja. Nah, makanya kita boleh, ya, menjadikan hasil ijtihad para imam mujtahid itu sebagai satu sandaran atau hukum asal, ya, untuk meletakkan hukum pada huruf. Yang penting ada ilat yang sama, karena al-hukmu yadurru ma'al ilah wujudan wa adama. Hukum itu berputar dengan adanya ilat atau tidak ada ilat, maka bisa ditetapkan hukum. Jadi persoalan muamalah itu sebenarnya sederhana saja, selama tidak ada yang melarangnya, boleh dijalan aja. Jadi kalau kemarin saya berangkat ke Semarang, kebetulan saya ada makan soto di sana, saya tak tahu di sebelahnya itu ada soto yang menjual belalang, ya, belalang, ada kodok, tahu katak, banyak pengantungan. Akhirnya saya geli, tak jadi saya makan yang bukan belalang tadi deh, karena saya geli aja. Tapi barangkali bagi mazhab yang lain boleh aja, tak ada masalah, ya kan? Karena tidak ada larangan. Tapi kalau dia terjadi pada saya pribadi itu menjijikkan, untuk saya aja tak boleh. Bagi untuk orang boleh saja, tak ada masalah. Ya kan? Itulah hebatnya muamalah, itulah uniknya persoalan-persoalan muamalah. Tapi kita harus kembali balik kepada al-aslu fil muamalati sah.
hatta yaqumud dalil ala tahrif wal butlan, ya. Jadi itu kuncinya. Nah, apalagi dalam persoalan-persoalan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Kenapa di Indonesia berbeza sedikit dalam penyebutan, ya? Di dunia ini orang nyebut ekonomi Islam, tapi di Indonesia ini ekonomi syariah lebih anunya. Sebenarnya itu ada unsur politis, ya. Unsur politis, karena di Indonesia ini hidup berbagai suku dan agama, dan itu saling saling mempengaruhi. Oleh karena itu kalau menyebut istilah Islam itu agama lain akan merasa cemburu. Nah, oleh pemerintah Indonesia supaya tak merasa cemburu, maka dipindahkanlah istilah Islam itu kepada syariah. Jadi jangan jadi heran pula, ya, apa pula pasal Indonesia itu ekonomi syariah itu ada politisnya, ya, ada politisnya apa-apa, ya. Yang penting benda itu sama dalam hukum ekonomi dan dalam hukum keterikatan atau perjanjian, ya kan. Yang penting itu adalah makna. Al aslu fil qaul al haqiqah, pada asalnya dari suatu istilah itu yang penting makna yang sebenarnya. Maknanya kayak ekonomi Islam. Karena Islam itu berdasarkan syariat. Jadi supaya agama lain tidak merasa cemburu, tidak merasa iri, maka diperkenalkanlah ekonomi syariah. Maka di Indonesia ini kalau pergi ke mana ada kedai syariah, ada bakso syariah pun ada. Tak percaya besok kita bawa ada bakso syariah, karaoke syariah pun ada. Ada, ya, semua ada. Jadi itu. Jadi jangan heran apa. Ini bukan anu, ini esensi dia, ya. Nanti kita bawa Pak Teo untuk berkunjung ke bakso syariah. Nah, jadi barangkali ini sajalah yang dapat saya tazkirahkan pada malam hari ini, kerana kebetulan juga tetangga saya ada nak berucap malam ini dan dia betul-betul berharap dengan saya untuk jadi saksi. Kebetulan tetangga dekat betul, ya. Jadi oleh kerana itu mungkin saya mohon maaf setelah ini saya untuk meninggalkan majlis ini, kerana untuk memenuhi hajat orang. Hajat itu lama dah, ya kan, samalah dengan hajat saya dengan Pak Dendi dulu dari sebelum Covid lagi. Datang Covid, timbul masalah ini, datang ini tapi alhamdulillah baru hari ini kita dapat wujudkan, ya. Jadi demikian barangkali sebagai pengantar kuliah kita, mudah-mudahan masih ada kesempatan lain kita akan mengkaji metodologi berpikir keislaman ini lebih futuristik, lebih luas, lebih dalam, dan lebih, kalau istilah penyelia saya dulu Profesor Nuriyah bin Yusuf itu, you mesti melakukan tulisan itu bersifat deep and narrow, kata dia kan, deep and narrow, sederhana tapi mendalam. Saya tahu karena orang kampung kita kebetulan dia berasal daripada Indonesia, tapi jadi profesor karena dia ayah emak dia asal daripada Indonesia, dia lahir di Johor, jadi profesor. Jadi penjelian saya di UKM dikatakan orang Indonesia itu dia suka besar-besar tapi dangkal, kata dia. Sehingga kalau soal cakap pandai semua tapi tak ada yang berdalam nilai filosofisnya. You mesti kena deep and narrow, sederhana tapi tuntas sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan, ya, UiTM harus juga mengembangkan cara pola pikir yang seperti itu untuk menghadapi tantangan-tantangan semasa, ya, dan untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul, ya, di tengah masyarakat, yang itu sebuah keniscayaan tak boleh ditolak. Perkembangan sains dan teknologi tak boleh ditolak. Kalau kita tolak, kita yang jadi orang asing, ghariban, ya. Oleh karena itu harus kita ikuti dan harus kita berikan jawabannya. Untuk dapat memberikan jawabannya itu solihun limakan wa zaman. Kita harus menyesuaikan kaedah-kaedah sebagai metodologi tadi itu sebagai menjawab persoalan sesuai dengan tempat dan makan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rektor kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar
SAG MH yang telah menyampaikan kuliah ilmu tadi yang bertajuk tentang penerapan kaedah usuliyah dan kaedah fikih di dalam muamalah. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ada surat penghargaan yang akan diberikan dari pihak UiTM oleh Dr. Ziauddin Syarif kepada Bapak Rektor kita, Bapak Haji Ahmad Rozai Akbar. Mungkin kita minta tolong ada, kalau bahasa Melayu, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Ini orang Malaysia faham betul lah, dia lagu Kuri Hitam Jiwa lah. Intai kami antara nampak, besok jangan rindu-rinduan. Itu dah sesuai betul, orang Melayu lah. Okay, dan kita dari Malaysia, sebab tadi tergesa-gesa dikarenakan waktu ya. Boleh Pak ya, saya kenalkan sedikit. Dimulai dari pensyarah, ada 4 orang. Yang pertama, yang nama saya panggil, minta untuk berdiri ya, biar kita nampak handsome dan beautiful, Dr. Ziauddin Syarif. Dia yang duduk paling depan ya. Ini pensyarah kanan barangkali ya, senior lecturer. Lalu Dr. Muhammad Azad Ahsani Luqman, Dr. Izzah Nur Aida Zurrafa, Nurizah Muhammad binti Haji Daud. Itulah pensyarah yang ber-4 orang. Lanjut pelajar diploma muamalat. Yang pertama Amir Hamzah bin Amran. Yang kedua Muhammad Ammar Danis bin Muhammad. Yang ketiga Muhammad Ishraq Farihin bin Seman. Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Saufi. Okey. Sabarudin. Jadi ingat pilihan peram tadi ya, Sabarudin ni. Nur Hidayah binti Muhammad. Nur Azalia Hanim binti Khairil Harifi. Aina Amira binti Muhammad Salihin. Alia Zahirah binti Azizul. Siti Nurmadihah binti Kamarudin. Itulah para pelajar diploma muamalat kita dari UiTM. Nah, kalau ada ya. Okey, baik. Jalan-jalan ke bandaraya, membeli apple dan semangka. Jangan malu-malu nak bertanya sebelum kita tutup acara. Kalau ada nak ditanyakan, ada kira-kira? Atau mungkin kita nanti ada kajian lebih mendalam lagi. Ada? Dan soalan yang ingin diajukan kepada doktor adalah di Malaysia banyak berlakunya permasalahan yang timbul, dan seperti yang kita tahu ada kawan fikir, ada kawan usuliah seperti yang dibawa doktor pasal nikah dan sebagainya. Tetapi adalah menjadi satu kerisauan adalah sesungguhnya benda ini merupakan satu amanah daripada Tuhan bagi kita, yang mana risau digunakan tanpa batas. Maksudnya dalam mengeluarkan hukum, terdapat beberapa individu yang mengeluarkan hukum tapi tanpa ada asal yang hukum. Itu yang merisaukan. Jadinya memandangkan Indonesia merupakan negara yang banyak berdepan dengan cabaran-cabaran ini. Inginlah kami untuk mendapatkan apa-apa nasihat dan kaedah untuk menyelesaikan dan untuk masa hadapan kita. That's all. Baik, jadi Al-Quran sudah lama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala tasifu alsinatakum hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Janganlah kamu terlalu mudah menggerakkan lidahmu mengatakan ini halal ini haram, litaftaru 'ala Allah, dengan kebodohan yang ujungnya Allah nak ditipunya. Ya, kadang-kadang dengan kepentingan politik, dengan kepentingan yang lainnya itu dia nak tipu Allah, padahal dia tak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu ya syogianya sebagai pelajar harus mendalami metodologi ini. Ya, kita kan boleh apa namanya itu berhubungan
meskipun tidak bersatu secara tempat, tapi boleh kita ya mungkin memperdalam pengetahuan ini dengan melakukan kontrak kerjasama tadi ini, ya. Salah satunya itu. Oleh karena itu menurut saya tidak ada cara lain, kita harus kembali balik kepada cara-cara ditentukan oleh ulama-ulama salafiyah, bukan salafi ya, sini salafi banyak, bukan salafi. Ya, ingat tuh ulama-ulama salafiyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya umat ini tidak akan baik kecuali dengan melakukan perbaikan seperti yang dilakukan oleh umat-umat atau oleh Nabi dan para sahabatnya. Nanti kembali balik kepada Al-Quran dan hadis yang menentukan bahwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati wa ulul ilmi. Allah bersaksi tentang dirinya sebagai Tuhan, diikuti oleh para malaikat dan orang-orang berilmu. Allah aja menghormati orang berilmu. Konolah pula kita tak menghormati orang berilmu. Allah saja menetapkan tentang ketuhanannya, diikuti oleh para malaikat dan ilmu. Artinya etos Islam itu etos keilmuan. Hari ini orang Islam tak suka dengan ilmu, dia suka dengan hasil ilmu saja. Orang Islam hari ini, baik Malaysia maupun di Indonesia di rumah ini, dia suka dengan puasa tapi tak nak dengan pengajian tentang puasa. Dia suka dengan solat tapi tak nak dengan fikah solat. Dia mau sedekah tapi tidak mau mengkaji dalil tentang sedekah. Aku panggillah sedekah dan lain sebagainya. Inilah kelemahan umat kita, dan ini sesungguhnya adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai ilmuwan, sebagai warasyikun, ya, orang-orang yang tercerahkan. Kalau istilah orang Syiah itu rausyan fik, orang-orang yang otak dan akalnya tercerahkan. Oleh karena itu, satu orang yang tercerahkan akan mampu merubah dalam waktu sekejap itu beribu-ribu masyarakatnya. Saya mendoakan agar kiranya dari Tafakuh Fiddin ini dan dari UiTM akan ada lahir para rosyikun yang akan mampu merubah tempat dan zamannya. Kata Sayyidina Ali mengatakan orang yang paling pintar itu, ya, ada orang yang mengetahui tanda-tanda zamannya. Semakin banyak persoalan yang muncul, itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin ditolak, karena dia seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Ya, semakin berkembang sains dan teknologi, semakin berkembang ilmu pengetahuan, semakin banyak bermunculan persoalan-persoalan yang memerlukan jawaban hukum. Ya, oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita menajamkan, meluaskan dan memahamkan kepada kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Apabila kita sudah mampu melakukan kaidah usuliyah dan fiqhiyah, maka kita akan mampu melakukan takhrid wa tatbiqul ahkam min adillatiha at-tafsiliyah. Semoga ya kedua institusi ini mampu melahirkan para fuqaha untuk menjawab tantangan dan cabaran zamannya dan persoalan-persoalan yang muncul ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari pelajar UiTM, yaitu saudara Emir, ya, Emir. Dan dengan demikian berakhir pula kuliah ilmu kita pada malam hari ini dengan tajuk tadi penerapan fikih, usuliyah dan fikih, kaidah fikih di dalam muamalah oleh Bapak Rektor kita Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar, SAGMH. Nah, insya Allah besok kita sambung kuliah ilmu ini dengan mengundang mantan Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Said Agil Husin Al-Mundawar. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita dapat hadir seluruhnya. Mungkin tambah jumlah, mungkin ada pelajar dari UiTM sana yang ingin ikut bergabung dengan kuliah esok pagi, ya. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke, baik. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang yang ini. Nah, kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan besok pagi. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.